Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan kubik kayu olahan hasil sitaan Kejaksaan Kaimana hilang. Jaringan internet masih gangguan di Merauke, warga minta kompensasi PT Telkom. Bulog pastikan stok beras di Merauke aman hingga 3 bulan ke depan. Kejaksaan Negeri Kaimana, Papua Barat telah melapor ke Polres Kaimana atas dugaan hilangnya barang bukti, kayu hasil sitaan yang sedang dalam proses lelang. Ratusan kubik kayu olahan jenis merbau sitaan Kejaksaan milik PT Aneka Wood Profil Indah hilang di Kampung Koi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kaimana Adi Satyo mengatakan Kejaksaan sudah mendapatkan laporan dari masyarakat sejak tanggal 7 Desember 2022 lalu. Dan jumlah kayu yang hilang adalah jenis merbau yang diperkirakan mencapai ratusan kubik. Untuk barang sitaan berupa kayu bertempat di Kampung Koi, itu kita pada tanggal 7 Desember tahun 2022 sekira pagi hari kita mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa oknum yang mengambil. Masyarakat ini melaporkan kepada kami karena mereka mengira kita sudah selesai melakukan pelelangan. Akan tetapi kita jelaskan kepada masyarakat bahwa itu kita masih menunggu proses dari PPA, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, untuk pelaksanaan lelang. Selanjutnya kami melakukan cek lokasi dengan beberapa teman jaksa dan beberapa tenaga yang kami bawa dari kantor internal. Kita melakukan cek lokasi, ternyata memang benar ada berkurang kayu-kayu tersebut. Kejaksaan Negeri Kaimana saat ini masih menunggu tindak lanjut Polres Kaimana untuk mencari pelaku yang mencuri kayu tersebut. Kayu merbau banyak tumbuh di Maluku, Sulawesi, dan Papua Barat. Kayu ini terkenal sangat keras dan digunakan sebagai meja, kursi, dan peralatan furnitur. Harga kayu merbau cukup mahal. Meski demikian, kayu ini tetap laris di pasaran. Topan melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Tarik. Kuat ya? Pemda Manokwari akan membangun pasar tradisional Sanggeng menjadi pasar modern yang terletak di jantung kota Manokwari. Rencananya pasar akan dibangun 4 lantai dan dilengkapi berbagai fasilitas yang modern. Pasar Sanggeng lama akhirnya dibongkar dan disaksikan langsung Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Bupati Manokwari Hermus Indau Rabu kemarin. Gubernur meminta masyarakat dan pedagang menjaga dan merawat pasar Sanggeng yang baru dan bisa menjadi ikon kota Manokwari. Untuk memberikan sebuah kemudahan bagi anak cucu generasi Papua ke depan. Oleh karenanya itu yang saya mau ingatkan, jangan dorang salah pikir, dorang pikir seakan-akan ini maunya bapak ini maunya bapak itu, tidak. Itu kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan besar masyarakat turun-temurun ke depan. Jadi kita sudah tidak susah lagi, mau apa-apa sudah mudah. Pelayanan pemerintah cepat, ya, fasilitas pemerintah cepat, kira-kira begitu ya. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan juga keluarga besar Asosiasi Pedagang di Pasar Sanggeng ini. Kalau di Jayapura sudah ada pasar mama-mama yang bagus, ya toh?
Sanggeng harus jauh lebih bagus. Bapak pejabat gubernur, kita tidak bisa bicara dengan Bapak Menteri. Ya. Bapak pejabat gubernur, ketika beliau berkunjung ke kantor bupati waktu itu dalam kunjungan perdananya, kami mempresentasikan ya rencana besar untuk penataan Kabupaten Manokwari, termasuk kota Manokwari, juga termasuk pembangunan bandara, kemudian juga pembangunan pasar Sanggeng, ruang terbuka publik Borasi, dan juga beberapa infrastruktur lainnya. Beliau memberikan dukungan yang penuh kepada kita sebagai ibu kota provinsi. Saya bersyukur bahwasanya beliau bisa datang dan menerima aspirasi kita dan mendampingi kita langsung ketemu dengan Bapak Menteri. Gubernur juga meresmikan pasar sementara untuk pedagang yang akan berjualan. Pasar sementara ini berfungsi selama 1 tahun sampai pasar Sanggeng yang baru selesai dibangun. Saat ini pedagang di pasar Sanggeng lama berjumlah 1.300 orang. Mereka berdagang di pasar seluas 11.000 meter persegi. Sementara pasar Sanggeng baru akan dibangun di atas lahan 2 kali lebih luas dari pasar lama. Selain pasar Sanggeng, Pemkab Manokwari sudah menetapkan 6 program prioritas pembangunan di kota Manokwari, yakni pembangunan jalan alih Trans Bandara Rendani Wosi, pembangunan dan peningkatan alih trase Jalan Esau Sesa Maruni, pembangunan ruang terbuka publik Stadion Borasi, pembangunan jembatan Pepera 1969 di Teluk Sawaibu, dan pembangunan runway dan terminal Bandara Rendani. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Keadilan Selasa lalu berunjuk rasa memprotes Kejaksaan Negeri Timika yang saat ini sedang memeriksa pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop. Untuk mencegah anarkisme, Polres Mimika mengerahkan anggota Brimob Batalion B dan anggota TNI untuk mengamankan ribuan massa yang berunjuk rasa. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra mengatakan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ke Kejaksaan Tinggi. Unjuk rasa yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli tersebut merupakan pengerahan massa berskala besar yang tentu mendapat perhatian serius aparat keamanan. Kapolres juga berterima kasih kepada warga karena unjuk rasa yang digelar tidak menimbulkan konflik. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dan seluruh lapisan masyarakat yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa semuanya dalam kondisi yang tertib. Dari kami pada pelaksanaan kegiatan demo ini kita melibatkan personil gabungan, kami dari pihak Polres, kemudian juga sama Brimob dengan dari teman-teman TNI. Ya, kami harapkan pada seluruh masyarakat, ya ini hukum sedang berproses, sama-sama kita hargai. Ya, apapun hasilnya nanti, mari sama-sama kita hormati. Kegiatan, apalagi melibatkan orang banyak seperti ini, sudah menjadi kewajiban kami. Dan untuk melaporkan ketika pimpinan, dalam hal ini Polda, mungkin nanti dari pihak Polda yang akan meneruskan ke pimpinan yang lebih tinggi. Kejaksaan Negeri Timika saat ini memeriksa pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop. Johannes menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter dan pesawat terbang. Para pendukung Johannes meminta Kejaksaan Tinggi menghentikan kasus tersebut karena dilatar belakangi kriminalisasi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolit melaporkan. Pemeliharaan jaringan internet yang dilakukan PT Telkom diakui berdampak luas di Merauke. Internet yang sudah menjadi kebutuhan penting sehari-hari saat ini masih sulit diakses warga karena masih dalam perbaikan. Sebagian warga harus bersusah payah mencari lokasi agar telepon genggam atau laptop mereka mendapat sinyal yang baik, sehingga bisa terkoneksi internet atau jaringan. Salah satu kawasan yang diburu adalah Bandara Mopah. Warga berharap PT Telkom memberikan kompensasi tarif bulanan atau langganan karena penggunaan jaringan tidak maksimal. Seperti itu untuk pembayaran, karena kan tidak menggunakan 1 bulan full ya? Iya sih, karena paket juga nggak bisa dipakai karena jaringan tidak tersedia, jadi nanti bisa dikompensasi. Kompensasi ya, tarifnya ya? Berharap sih. Berharap, kira-kira berharap sampai berapa persen Bu kira-kira? Seutuhnya apa gimana? Ya kalau matinya
katanya sebulan full ya harusnya full. PT Telkom sebelumnya mengeluarkan edaran terkait pemeliharaan jaringan yang mengalami kerusakan yang berlangsung mulai tanggal 1 Maret hingga 7 Maret. Namun ternyata jadwal pemeliharaan molor dan dijanjikan baru pada tanggal 9 Maret jaringan bisa kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.